Sering sekali kita mengalami kesulitan di dalam mengambil keputusan, bahkan di dalam memimpin suatu organisasi atau persekutuan. Teman-teman yang terkasih, Allah kita itu kuat, Allah kita itu hebat. Ya, maka terima kasih atas kesempatan bagi teman-teman yang sudah mampir mau nonton video ini. Dalam kesempatan yang kita akan belajar tentang 7 cara Allah memimpin Anda. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Nah, mengenai hakikat kita teman-teman sebagai insan yang mempunyai 3 bagian, yaitu merupakan kehendak Allah. Allah ya, memimpin kita ya, melalui Roh Kudus, ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, tetapi bagaimana sebenarnya kita dipimpin oleh Roh Kudus? Sedangkan sering sekali kita bingung ya di dalam mengambil keputusan, di dalam melakukan segala sesuatu ya dalam pekerjaan maupun usaha, bahkan dalam keluarga pun sekalipun ya. Nah, di sini teman-teman kita belajar ya supaya kita memahami bahwa bagaimana kita tahu bahwa dialah atau Roh Kudus ya yang sedang berbicara kepada kita ya, Allah yang sedang berbicara dengan kita, yang menuntun kita. Nah, di sini teman-teman ada 7 cara yang berlainan ya, di mana Roh Kudus dapat memimpin kita. Pertama, teman-teman, ini merupakan ya kesaksian batin ya. Ini adalah cara pertama di mana Roh Kudus memimpin umatnya ya, di mana kesaksian batin dapat berwujud sebagai isyarat dalam roh ya, dalam roh pribadi kita sebagai tanda ya, jalan terus ya atau berhenti. Contoh teman-teman, dalam hati kita atau dalam pikiran kita, kadang kita ya, kadang kita berpikir dan sadar seakan-akan ada 2 orang dalam diri kita ini. Contoh kita mau berbuat ini ya, tetapi seseorang menegur kita, jangan. Itu salah, itu berbahaya. Tetapi seseorang juga mendorong kita, lakukan saja, tidak apa-apa. Nah, bagaimana mengenali Roh Kudus yang menuntun kita dengan benar? Pertama tadi kesaksian batin. Ya, ini suatu perasaan mantap, perasaan kekuatan dan persetujuan, suatu kesukaan, suatu perasaan kemenangan batiniah. Ya, semua itu mempunyai hubungan dengan kesaksian batin. Nah, jadi teman-teman saudara yang terkasih, ya, ingatlah bahwa perasaan-perasaan itu berbeda dengan emosi-emosi jiwa, ya. Kesaksian kita, ya, di dalam batin kita akan membawa emosi-emosi kita di bawah kontrol Allah, ya. Jadi kesaksian batin barangkali juga merupakan jenis pimpinan yang paling dikenal, ya. Itu adalah sesuatu yang dapat dirasakan oleh semua orang, termasuk orang Kristen. Tetapi mungkin tidak semua mereka mengenalnya. Kadang-kadang dalam batin, ya, kita hanya merasa seperti sesuatu tidak beres, ya, dan harus menunggu tanda jalan terus sebelum melanjutkan suatu pekerjaan. Nah, di sini teman-teman Allah mencoba mengingatkan kita, ya, melalui hati kita, ya, tetapi bukan karena Dia tidak mengasihi orang lain. Dia berurusan dengan orang itu juga. Allah tidak pernah berurusan dengan satu orang dan tidak dengan yang lain. Nah, sebagian orang mendengar suaranya ya lewat hati masing-masing pribadi lebih baik daripada orang-orang lain. Ya, kadang-kadang apabila orang-orang berbuat kesalahan, mereka tidak ingin mendengar apa yang Allah katakan. Karena itu mereka menutup telinga dan mengumpulkan bagi diri mereka orang-orang yang sependapat dengan mereka. Ya, itu yang pertama teman-teman. Kemudian suara batin. Suara batin itu hampir sama tadi dengan suara hati tadi yang saya katakan ya.
Nah, ini tidak sama seperti kesaksian batin. Ini adalah suatu suara batin dari roh Anda. Ya, itu juga disebut suara hati. Suara hati yang adalah sesuatu yang diciptakan dalam setiap roh manusia untuk membantu orang itu melihat hal yang benar dari yang salah. Seperti contoh di dalam tulisan Paulus, ya, Paulus menulis kepada gereja di Roma, yaitu dikatakan bahwa sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat adalah tertulis di dalam hati mereka, dan suatu hati dan suara hati mereka turut bersaksi. Roma pasal 2 ayat 15. Ya, bahkan dilanjutkan di Roma pasal 9 ayat 1 dikatakan bahwa aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Ya, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Nah, artinya teman-teman, suara hati dapat menjadi mata rasa. Dapat menjadi mati rasa atau tumpul di kemudian hari. Ya, jika kita terus-menerus mengabaikannya. Sebab dalam firman Tuhan 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 2, ya, bagaimana itu dapat dipertajam sekali lagi, ya. Jawaban terdapat dalam Ibrani, dikatakan bahwa betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani pasal 9 ayat 14. Ya, mari simak betul-betul, ya, suara hati kita masing-masing, suara batin kita yang menuntun kita kepada kebenaran, ya, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Segala sesuatu kebenaran itulah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saat ini ketiga, kita harus mengenali yang namanya suara Roh Kudus. Ya, suara Roh Kudus itulah roh Allah yang sedang berbicara pada roh kita, maka dengarlah dia. Itu bukan sembarang suara. Itu adalah suara Allah yang disaring melalui roh Anda. Ada perbedaan antara suara-suara lain dan suaranya. Suaranya muncul di dalam dan selalu selaras dengan apa yang tertulis, ya, dalam firman Tuhan. Seperti dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 berkata bahwa sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Pertama Bapa, kedua firman, ketiga dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Apa yang datang dari roh dapat ditentukan dalam firman. Apa yang Anda temukan dalam firman akan ditemukan dalam manifestasi rohani Anda. Keduanya berjalan bersama. Jika berita yang Anda terima dalam batin tidak selaras dengan firman Tuhan, maka berhenti, stop. Ingat, ada yang tidak beres. Jangan bertindak sampai Anda memperoleh pengertian dari Allah mengenai masalah itu. Ya, lebih baik sedikit pelan daripada terlalu cepat. Ya, setidaknya Anda dapat mempercepat kemudian, ya, supaya jika Anda telah mengembangkan kepekaan dalam roh Anda melalui firman dan doa dan melalui perlindungan terhadap pencemaran duniawi, maka kita dapat demikian selaras dengan suara roh yang adalah firman itu sendiri. Ya, Bapak Ibu dan Saudara kasih, ya, ini tidak mudah bagi kita, tetapi dalam kisah, ya, seorang rasul yaitu Petrus, ketika ia berpikir tentang penglihatan, ya, diingatkan bahwa penglihatan itu mengenai kain lebar dengan pelbagai jenis binatang haram di dalamnya. Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, tetapi roh berkata kepadanya, ya, ada perbedaan antara roh Anda yang berbicara dan roh Allah yang berbicara. Ya, jadi teman-teman saudara yang terkasih, ketiga, ya, sebelum ketiga ini teman-teman, ya,
Inilah salah satu cara lain di mana Roh Allah memimpin kita, ya, dengan mendengar suara Allah, dengan taat pada suara Allah, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita di dalam kehidupan kita. Firman Allah sama dengan Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Keempat, teman-teman saudara, ya, keempat, yaitu pengetahuan. Bukankah ya, lucu bahwa kadang-kadang kita semata-mata mengenai, ya, mengetahui sesuatu, ya. Selidikilah pengetahuan-pengetahuan kita. Jangan sekedar ingin tahu, ya, oleh karena seringkali kita saat ini hanya memuaskan keingintahuan kita dan mengabaikan pengetahuan-pengetahuan kita. Kita ingin tahu lebih banyak, namun kita tidak menyelidiki pengetahuan yang mutlak itu dalam batin. Apa maksudnya di sini, teman-teman? Allah, ya, pada mulanya dan sampai saat ini memimpin kita melalui pengetahuan-pengetahuan. Ya, pengalaman itu juga dapat terjadi melalui kesaksian batin. Tetapi saya suka, ya, menempatkan secara terpisah karena dapat terjadi demikian kuat. Ya, artinya pengetahuan dalam batin itu datang dari Roh Allah. Ya. Ketika kita perhatikan bahwa dalam firman Tuhan, kalau kita menyimak, bila Allah berbicara kepada kita, Dia datang dan menaruh pengetahuan itu dalam batin kita. Ya. Dia tidak senantiasa memberitahu kita sebab sesuatu hal-hal yang terjadi, baik itu besok maupun yang akan datang. Ya. Lalu bagaimana kehidupan kita, teman-teman? Ya, jadi teman-teman semua, kadang-kadang itulah cara Roh Allah bertindak. Dia mengatakan pada kita hal-hal menurut kebutuhan untuk kita ketahui. Ya, walaupun cara itu kadang-kadang kita tidak terima, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan gambaran atau rancangan kita. Tetapi rancangan Allah itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Allah itu rancangan yang mendatangkan kebaikan. Ya. Nah, kelima, saudara yang terkasih, yaitu visi. Ya. Salah satu tanda akhir zaman adalah bahwa visi-visi itu akan semakin meningkat. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Petrus mengutip dari nubuatan Nabi Yoel, dikatakan di situ akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kisah Para Rasul ayat 2, pasal 2 ayat 17. Ya. Jadi teman-teman saudara yang terkasih, tentu kita harus mengenali, ya, visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, atau tujuan Allah yang sudah Dia taruh dalam hidup kita. Tentu segala sesuatu tujuan Allah itu adalah yang terbaik. Dan keenam, teman-teman, yaitu firman. Ya, Allah memimpin kita melalui firman-Nya. Apabila seluruh pikiran sehat kita gagal dan seluruh pandangan kita buntu, ya, kita tidak ditinggalkan sendirian. Ya, maka mari kita dapatkan kebebasan sesuai dengan firman Tuhan. Dapatkan kebebasan selaras dengan firman Tuhan, ya, supaya seperti Paulus berkata kepada Timotius, Timotius anakku, jagalah ajaran yang sehat, berpeganglah teguhlah pada ajaran yang sehat, jangan menyimpang dari ajaran yang baik, hati nurani yang baik dan pikiran yang benar. Pertimbangkan apa yang dikatakan melalui firman. Ya. Pertimbangkan apa yang dilakukan melalui firman. Ya, jika semua itu tidak selaras dengan firman Tuhan, maka stop, berhenti, tidak usah lakukan itu. Buanglah itu.
dan minta tuntunan pada Roh Kudus. Dan terakhir teman-teman, yaitu nubuatan. Cara ketujuh di mana Allah memimpin umatnya adalah melalui karunia roh yang disebut nubuatan saat ini. Ya. Sebelum kita berbicara mengenai tempat nubuatan di dalam pimpinan roh, ya, maka ada beberapa peringatan yang harus kita berhati-hati mengenai persekutuan ya kita pada karunia nubuatan, khususnya menyangkut nubuatan pribadi, ya. Sebab Allah memang berbicara melalui nabi-nabi pada saat itu. Tetapi lebih sering Allah berbicara secara langsung kepada roh kita melalui salah satu dari 5 cara yang baru saja kita bahas tadi. Ya, di sini sering sekali kita mendengar Allah bagi diri kita sendiri daripada bergantung pada seorang nabi. Ya, untuk mengatakan kepada saya atau kepada kita apa yang Allah rencanakan bagi hidup kita sendiri. Maka nubuatan, ya, seperti halnya visi, juga merupakan sesuatu yang semestinya tidak ada, ya, tidak untuk kita cari. Nubuatan mempunyai tempat dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi apabila hidup Anda bergantung pada nubuatan, itu telah salah. Maka apa yang sebenarnya yang baik? Kita harus bergantung kepada Tuhan yang memimpin kita. Ya, apabila sebuah gereja merasa bahwa dirinya belum memberikan pelayanan yang baik kecuali seorang bernubuat secara lisan melalui bahasa roh dan penafsirannya, berarti ada yang tidak beres dalam gereja itu ataupun dalam diri orang itu. Ya, oleh karena ya nubuatan merupakan sebuah fakta perjanjian baru dan kita mempunyai ayat-ayat kitab suci yang membuktikan bahwa keabsahannya bagi gereja atau kita akan membahas ya dan kita akan melihat nubuatan itu, karunia itu masing-masing dalam diri kita ya ketika kita hidup sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam hidup kita, hidup sungguh-sungguh mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita, maka nubuat itu, karunia itu akan hadir ya, hadir sendirinya kepada kita bila Tuhan izinkan dan bila Tuhan memakai kita untuk bernubuat ya. Terima kasih sudah menyaksikan ya beberapa yang kita bahas ini tentang bagaimana 7 cara Allah memimpin kita melalui pribadi Roh Kudus. Ya, semoga cara ini dapat memimpin kita, ya, dapat mengawal kita dalam berbagai persoalan hidup kita, dalam berbagai perjalanan kita, terutama anak muda yang banyak cobaan, ujian, bahkan banyak permasalahan, dan apalagi orang tua, ya kan? Ya. Terima kasih, saya Leader Hule. Saya doakan semuanya dapat bersuka cita dan memperoleh hikmat kebiasaan dari Tuhan. Damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan memberkati.